真龙身长绵延千里，真龙变节节败退。哪怕此方天地，退。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Series. Bagaimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan seperti janji Mimin, karena kali ini Mimin akan membuat alur cerita donghua terbaru yang berjudul Sword of Coming atau bahasa sononya berjudul Jianlai. Yang mana Sword of Coming ini menceritakan seorang pemuda miskin bernama Chen Ping'an yang mana dia selalu ditindas. Namun sebuah tragedi terjadi yang membuat Chen Ping'an ini akan bertemu dengan seorang master pedang yang mana hal itu akan merubah perjalanan hidup Chen Ping'an ini. Dan oke guys, seperti apa jalan hidup dari Chen Ping'an ini? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Jianlai. Terlihat di sini seorang pemuda yang tinggal di rumah reot sedang terus berdoa untuk keamanan tahun ini. Dan dia pun juga tak lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya. Yang mana pemuda ini bernama Chen Ping'an, MC kita dalam donghua ini. Kemudian terlihat seorang pemuda bangsawan bernama Song Jixin, sang pangeran Dali yang selalu rese dengan Chen Ping'an ini. Dan dia berkata bahwa bulan ini dirinya akan pergi bersama Zikui, yaitu tetangga Ping'an sekaligus pelayan Song Jixin. Dan Song Jixin ini terus melempari Chen Ping'an sambil berkata agar Ping'an ini tak mencuri barang saat rumah Song Jixin ini kosong. Setelah itu pun, Zikui ini meminta Ping'an mengambilkan dua batu itu karena dirinya sangat menyukai batu tersebut. Kemudian di sini terlihat pula anak kecil rese yang melihat itu dan melaporkan kepada Song Jixin bahwa pelayannya sedang menggoda Chen Ping'an. Namun terlihat Song Jixin ini tak memperdulikan itu karena sudah hafal dengan watak bocil ini, yang mana bocil ini bernama Guchan. Kemudian Guchan ini berkata bahwa lebih baik Zikui menikah saja dengan Liu Xianyang daripada harus mengikuti Song Jixin ini, karena dari cara pandangnya Song Jixin ini seperti akan memakan Zikui tersebut. Namun saat akan pergi, di sini Zikui ini menemukan seekor biawak yang mana itu termasuk sebuah peluang besar. Kemudian Guchan ini masuk dan masih terus saja ngomel tentang Song Jixin tadi. Namun Ping'an pun langsung menenangkan temannya itu. Di sini Guchan pun memberitahu bahwa ikan yang diberi Ping'an waktu itu sekarang sudah tumbuh besar. Dan Guchan ini mengundang Ping'an untuk makan malam di rumahnya karena ibunya sudah mengukus daging babi. Namun terlihat Chen Ping'an ini tak mau pergi karena dirinya ingin tidur lebih awal malam ini. Terlihat Guchan ini masih membujuk Ping'an untuk ikut. Namun Ping'an mengatakan bahwa besok pagi dirinya harus bekerja, yaitu mengantarkan surat. Dan kemudian pun Ping'an ini kembali memberikan ikan untuk dibawa Guchan tadi. Guchan pun mendengar jika ada orang dari luar desa yang akan datang ke tempat mereka. Namun Guchan bingung untuk apa mereka datang ke sini padahal gerbang naga sudah ditutup. Dan kata ibunya, mereka semua adalah para dewa yang mempunyai banyak uang. Maka dari itu Guchan berpikiran untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dari mereka. Dan kemudian pun Ping'an ini meminta Guchan untuk segera pergi. Hari berganti pagi dan terlihat beberapa orang luar desa yang sudah berada di gerbang timur kota kecil ini. Di antaranya adalah Gao Zhen, sang pangeran Dasui, bersama Wu Shaoxi, sang pengawas kuda hitam. Kemudian terlihat orang bernama Sudai dari kota Qingfeng bersama dengan putranya. Dan ada juga Cai Jinjian, sang peri gunung Yunxia. Terlihat Ping'an yang melihat itu langsung dengan cepat mengetuk pintu rumah seseorang. Namun pemilik rumah pun langsung keluar sambil marah-marah karena Ping'an ini sudah mengganggu tidurnya. Dan orang ini bernama Zheng Dafeng, sang penjaga gerbang kota kecil. Melihat ada orang yang datang pun, orang ini langsung dengan cepat membukakan gerbangnya. Saat mereka akan masuk, Zheng Dafeng ini langsung menghalanginya karena setiap orang asing yang datang ke tempat ini untuk mencari peluang, maka mereka harus memberikan sekantong koin emas baru bisa masuk ke kota kecil ini. Maka dari itu pun, mereka semua ini langsung membayar sekantong koin emas agar diperbolehkan masuk. Sementara Ping'an yang melihat itu hanya bisa diam tanpa berani mengatakan apapun. Di sini pula terlihat Tauzi, sang cucu dari leluhur pedang Tau yang sedang digendong oleh kakek bernama Ban Zhan Yuan, sang pelindung gunung Zhengyang. Di sini pun Zhen Dafeng berkata bahwa mereka semua memuji ketampanan Ping'an. Namun Ping'an tak mudah percaya karena dia bukan bocah yang bodoh. Di sini pun kemudian Zhen Dafeng meminta Ping'an untuk segera mengirim semua surat yang dia berikan.
Namun Ping An terlihat protes karena jasa pengiriman satu surat seharga 1 sen dan uang yang diberikan Zhen Dafeng ini masih kurang 5 sen. Namun dengan santai Zhen Dafeng ini berkata bahwa dirinya akan hutang lebih dulu. Sementara di tempat bernama pohon belalang tua, seseorang sedang menceritakan bahwa 3000 tahun yang lalu muncul manusia abadi yang sangat kuat. Dan setelah menemukan jalan benar, dia memegang pedangnya sendirian, kemudian berkeliling ke seluruh dunia. Namun tak tahu mengapa, orang ini tak bisa menghadapi naga tersebut. Padahal selama 300 tahun, saat bertemu naga, orang ini akan langsung membunuhnya. Dan diceritakan saat pertempuran terakhir membunuh naga, itu sungguh menggemparkan langit seperti dewa yang sedang menaklukkan iblis jahat. Bahkan semua gunung menundukkan kepala dan semesta gemetar karenanya. Dan diceritakan pula bahwa naga itu membentang ribuan mil. Bahkan saat terbang, naga itu bisa menutupi matahari dan bulan hingga tanpa cahaya. Namun di mata sang pedang immortal, naga itu tak lebih dari cacing bersisik licin. Dan hanya dengan menggunakan beberapa tepasan pedangnya, naga itu bisa dibuat mundur hingga dipaksa mundur ke langit di atas benua Dong Baoping. Dan Pak Tua yang menceritakan hal itu bernama Liu Zimou, sang kultivator lepas dari Danau Sujian. Gu Chen yang datang ke tempat itu untuk mendengar pun langsung bertanya apakah naga itu mati atau tidak. Dan Liu Zimou ini mengatakan bahwa naga itu mati, namun juga tak mati. Terlihat Liu Zimou ini langsung membersihkan ingus Gu Chen ini. Kemudian Liu Zimou meneruskan ceritanya bahwa meski naga ini terjatuh, namun roh naganya melahirkan naga 5 elemen dan melahirkan peluang besar serta kecil. Dan peluang itu ada yang menjadi benda, bahkan ada yang menjadi manusia. Dan semua itu bisa membantu para kultivator untuk meningkatkan kultivasi mereka. Kemudian mereka pun akan memilih orang-orang yang beruntung sebagai tuannya. Dan mungkin saja peluang langka ini bisa saja bersembunyi di antara mereka semua seperti seekor naga yang bersembunyi di jurang. Dan bagaimana cara menemukan mereka, Liu Zimou ini akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya. Gu Chen yang penasaran pun meminta agar Liu Zimou ini menceritakan semua padanya sekarang saja. Di sini Liu Zimou berjanji akan memberitahu Gu Chen jika Gu Chen mau membawa beliau melihat sumur kuno di kota Xinghua ini. Terlihat Gu Chen pun seperti tak menyetujui itu. Di sini Liu Zimou mengatakan bahwa beliau punya banyak rahasia di mangkuknya. Dan beliau akan membiarkan Gu Chen melihat misteri di mangkuknya itu jika Gu Chen mau membawa beliau ke sumur tersebut. Sementara Ping An ini sedang terus mengirim surat-surat yang sudah ditugaskan kepadanya. Bahkan melihat seseorang sedang menyapu, Ping An ini masih sopan untuk membersihkan sandalnya sebelum memberikan surat tersebut. Terlihat seorang Pak Tua melihat Ping An ini dan mempersilahkan dia untuk masuk dan minum sebentar. Namun Ping An menolaknya karena dia harus mengirim semua surat-surat itu. Terlihat Pak Tua itu seperti kecewa karena daun persik tahun ini tak akan jatuh atau bahkan layu. Kemudian pun Ping An ini mengirimkan surat ke sebuah tempat belajar. Terlihat seseorang bernama Ji Jingjun sedang terus dengan sabar mengajari para bocah di tempat itu. Sementara Ping An hanya diam karena tak ingin mengganggu. Di sini Ji Jingjun pun mengajarkan tak peduli itu manusia atau serangga, jika mempunyai sikap maka baru bisa mempunyai martabat. Setelah itu dengan sopan pun Ping An ini langsung memberikan surat itu untuk Ji Jingjun. Melihat kesopanan Ping An, di sini Jingjun berkata jika di masa depan Ping An tak mempunyai kesibukan, maka dia bisa datang ke tempat ini untuk ikut mendengarkan pelajaran. Kemudian Ping An pun langsung pamit dari tempat ini. Setelah selesai mengantar semua surat pun, Ping An ini langsung berjalan-jalan di dekat jembatan. Ping An pun merasa seperti ingin membeli manisan, namun dia sadar bahwa uangnya hanya 5 sen saja. Kemudian dia melihat seseorang yang membawa ikan emas. Di sini Ping An bertanya, apakah orang itu mau menjual ikan emas itu kepadanya? Orang itu pun berkata bahwa awalnya dia ingin memelihara ikan emas itu sendiri. Namun jika Ping An mau membelinya, berapa harga yang ingin dia tawarkan? Di sini Ping An berkata bahwa dirinya hanya mempunyai uang 5 sen saja. Namun saat akan memberikan itu, di sini Gao Zhen dan Wu Shaozi datang dan membayar itu dengan harga 50 sen. Melihat itu di sini Ping An pun langsung pergi begitu saja. Namun dengan cepat Gao Zhen langsung memberikan uang kepada Ping An untuk menghormatinya dan agar urusan mereka selesai hari ini. Dan ternyata ikan tadi adalah sebuah peluang yang besar, yang mana menurut Wu Shaozi di masa depan ikan ini akan berubah menjadi naga. Kemudian saat berjalan pulang pun, di sini Ping An bertemu dengan peramal nasib yang bernama Lu Chen. Dan Lu Chen mengatakan bahwa Ping An ini sudah melewatkan sebuah keberuntungan yang besar. Kemudian Lu Chen berkata bahwa dia juga menulis jimat untuk mendoakan leluhur Ping An dan mungkin mereka bisa terlahir kembali di keluarga kaya dan bangsawan. Di sini Lu Chen mengatakan bahwa dia melihat roh jahat di tubuh Ping An dan mungkin dengan cara menarik satu selip ramalan akan bisa menjelaskan keberuntungan Ping An ini.
Dan semua itu Ping An cukup membayar 5 sen saja. Ping An pun bertanya bagaimana Lu Chen bisa tahu jika dirinya hanya mempunyai 5 sen di tangannya. Namun Lu Chen tadi yang sebenarnya hanya asal tebak saja sekarang berkata bahwa dirinya bagaikan seorang dewa. Di sini Ping An pun memberikan 5 sen itu dan dia hanya meminta agar Lu Chen ini menuliskan 2 jimat keselamatan untuk kedua orang tuanya. Dan dengan cepat pun Lu Chen ini langsung menuliskan jimat seperti permintaan Ping An itu. Setelah itu pun Ping An langsung menyimpan itu dan langsung pamit untuk pergi. Sementara itu lihat Guchan dan Liu Zimo pun sudah berada di sumur yang dimaksud tadi. Di sini Guchan pun menagih janji untuk melihat isi mangkuk tersebut. Liu Zimo pun meminta agar Guchan ini tak terburu-buru, namun dirinya dikagetkan saat memegang tangan Guchan karena Guchan ini mempunyai tulang yang sangat kuat. Bahkan Liu Zimo dikejutkan karena ternyata ikan yang dibawa Guchan ini adalah naga air. Di sini Liu Zimo berjanji akan memperlihatkan isi mangkuk itu jika Guchan mau memberitahu dari mana dia mendapatkan ikan itu. Di sini terlihat Guchan mengancam bahwa dia akan meminta Ping An untuk memukulinya jika Liu Zimo tak menepati janjinya. Di sini Liu Zimo pun bertanya apakah anak yang bernama Ping An itulah yang memberikannya ikan. Di sini Guchan kembali mengancam akan meminta Ping An mematahkan tulang Liu Zimo ini jika beliau berani memanfaatkannya. Kemudian Liu Zimo bertanya apa hubungan Guchan dengan Ping An ini. Dan Guchan ini berkata jika mereka hanya tumbuh bersama dengan memakai celana dalam yang sama. Dan di sini pun Liu Zimo ini terus menghitung nama Ping An menggunakan tangannya. Merasa Liu Zimo berjodoh dengan Guchan ini, maka di sini beliau pun akan memperlihatkan misteri di dalam mangkuk itu kepadanya. Dan di sini Guchan melihat bahwa seperti ada banjir yang sangat besar menerpa desanya. Dan hal itu membuat Guchan ini langsung lari ketakutan. Di sini Liu Zimo ini memutuskan menjadikan Guchan ini sebagai murid pilihannya. Sementara itu, terlihat Pericai sedang bersama Tuan Muda Funantan, sang penguasa muda dari kota Naga Tua. Dan mereka berdua di tempat ini sedang mencari peluang, namun juga harus tetap mengikuti aturan yang ada dan jangan menyakiti siapapun. Dan di sini Funantan ini bertanya bagaimana Pericai akan membalas budi jika dirinya benar-benar mendapatkan peluang di tempat ini. Di sini Pericai pun berkata, terserah Tuan Muda Fu ini ingin bagaimana. Namun Funantan ini berkata bahwa teman adalah teman dan bisnis adalah bisnis. Dan di tempat ini ada sekelompok majikan dan pelayan dari Gang Niping, yang mana mereka harus memilih satu sebagai peluangnya. Kemudian Funantan meminta agar setiap tahun Pericai mengirimkan batu Yungen dari Gunung Yunxia ke kota Naga Tua ini. Di sini Pericai menyetujui itu dan dirinya akan memilih Guchan, sementara Funantan akan mendapatkan Song Jisin. Dan dia pun langsung menyetujui hal tersebut. Tak lama kemudian terlihat jika Chen Ping An ini sedang berjalan lewat tempat itu. Dan mereka berdua pun langsung mengikuti Ping An ini. Liu Zimo yang terus memperhatikan dari mangkuknya pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk mempermainkan Ping An ini. Di sini Pericai pun langsung bertanya apakah Ping An ini tahu di mana tempat tinggal Guchan dan Song Jisin. Namun Ping An mengaku jika dia tak tahu karena dia baru saja pindah ke tempat ini dan lebih baik mereka bertanya saja kepada orang lain. Di sini Funantan pun berjanji akan memberikan sebuah giok jika Ping An ini mau memberitahu tempat tinggal mereka. Terlihat Ping An diam saja dan berusaha masuk ke rumahnya. Namun terlihat Song Jisin sudah nongkrong di depan dan bertanya untuk apa mereka mencari dirinya. Melihat itu adalah Song Jisin, Funantan bertanya jika Pericai mencari Guchan dan apakah Song Jisin ini bisa membantu mereka. Di sini Song Jisin bertanya apa keuntungan untuk dirinya. Dan dengan cepat pun mereka langsung memberikan giok tadi. Di sini Funantan berkata kepada Ping An bahwa meskipun hujannya deras namun tak lembab tetapi masih pagi dan tak ada akar. Yang mana itu berarti Ping An ini sudah melewatkan peluang besar. Namun semua orang dibuat tertawa melihat langkah kaki Pericai yang terhenti karena ternyata dia menginjak kotoran anjing. Pericai yang marah pun langsung berusaha menyerang Ping An karena merasa dia menginjak kotoran itu akibat perbuatan Ping An. Namun Funantan menahannya karena mereka tak boleh menyakiti siapapun di tempat ini. Saat akan masuk ke rumahnya pun, Liu Zimo ini kembali membuat ulah kepada Ping An. Yang mana itu membuat Ping An tak terkendali dan mulai merayu Pericai ini. Melihat Ping An berani menyentuhnya, Pericai yang marah pun berusaha menyerang. Namun Funantan masih mencoba menahannya agar mereka tak melanggar aturan orang-orang suci. Namun Pericai yang sudah sangat marah besar langsung menyerang tepat di dada Ping An yang membuat sungai kehidupan Ping An ini terputus. Terlihat karena hal tersebut Ping An ini mulai tak sadarkan diri.
Bahkan hal tersebut pun hingga mampu dirasakan oleh Ji Jingchun. Melihat itu Fu Nantan marah dan merasa perisai ini sudah gila. Karena meskipun memutuskan jembatan kehidupan Ping An itu masalah kecil, tapi itu melanggar aturan kota mengenai pembunuhan orang dan menyinggung orang suci. Karena tak hanya perisai saja yang akan dikeluarkan, tapi Fu Nantan juga bisa terlibat. Di sini perisai berkata bahwa dirinya tak membunuh Ping An, namun Ping An hanya punya waktu setengah tahun lagi untuk bertahan hidup. Di sini Fu Nantan menyadari sesuatu saat Ji Gui memeriksa Ping An ini. Kemudian di sini mereka berdua pun pamit dan Fu Nantan berjanji akan kembali lagi besok untuk menemui Song Jixin. Sementara Ji Jingchun sedang berjalan-jalan di kota dengan muridnya yang bernama Zhao Yao. Dan karena Ji Jingchun harus meninggalkan kota dan tak bisa mengajak Zhao Yao, di sini beliau memberikan daun belalang yang diberkati leluhur yang juga sebuah peluang besar sebagai hadiah perpisahan. Dan Ji Jingchun meminta Zhao Yao menjaga daun itu karena mungkin di masa depan akan ada peluang besar. Di sini terlihat seorang wanita bernama Ning Yao, sang kultivator pedang dari kota energi pedang, sedang berdiri di gapura kepiting cerdas. Dan dia sangat tertarik karena gapura itu bereaksi melihat keberadaan Zhao Yao ini. Di sini Ji Jingchun meminta muridnya itu untuk kembali akademi dan membawa barang-barangnya pulang. Melihat Ning Yao yang perlahan pergi, Zhao Yao ini berkata bahwa Ning Yao ini sangat wangi. Dan hal itu membuat Ning Yao marah, yang mana Ning Yao ini langsung menggunakan pedangnya untuk menyerang Zhao Yao. Namun Ji Jingchun tak tinggal diam begitu saja dan langsung melindungi muridnya tersebut. Ji Jingchun mengakui jika muridnya itu sudah menyinggung Ning Yao, tapi dosanya tidak perlu dibawa hingga kematian. Namun Ning Yao berkata bahwa yang dilakukan ini semua itu menjadi urusan pribadi. Dengan cepat pun Ning Yao ini berusaha menyerang Ji Jingchun ini. Namun dengan santainya Ji Jingchun ini dengan mudah menghindari serangan Ning Yao tersebut. Di sini Ji Jingchun tahu jika yang digunakan Ning Yao itu adalah seni bela diri militer. Namun itu hanya mempunyai kecepatan dan tidak bisa merusak. Dengan cepat pun Ning Yao ini berusaha menyerang Ji Jingchun lagi. Namun Ji Jingchun masih dengan mudah melemparkan Ning Yao ini. Di sini Ji Jingchun merasa jika serangan Ning Yao ini tak lebih dari serangga kecil yang ingin mengguncang pohon besar. Namun di sini pedang terbang Ning Yao ini langsung menyerang dari belakang. Di sini kembali lagi Ning Yao berusaha menyerang, namun Ji Jingchun memberitahu bahwa di tempat ini mirip dengan apa yang disebut dunia kecil. Dengan mengerahkan semua kemampuannya, Ning Yao ini berusaha menyerang tubuh Ji Jingchun ini. Namun ternyata tak sedikit pun serangannya itu bisa mengenai Ji Jingchun. Kemudian di sini pedang terbang Ning Yao ini berusaha menyerang kembali. Namun Ji Jingchun ini dengan mudah berpindah tempat. Di sini pun Ji Jingchun bertanya, siapakah orang yang mengajari Ning Yao ini ilmu pedang? Dan dengan mudah Ji Jingchun melemparkan Ning Yao saat pedang terbangnya akan menyerang Ji Jingchun. Di sini Ji Jingchun memberitahu jika dalam puncak bela diri, langkah demi langkah sangatlah penting. Dan jangan hanya mencoba menjadi berani sejenak karena itu bisa merusak suasana hati. Serta bersedia mendengarkan atau tidak, itu menjadi urusan Ning Yao. Di sini Ning Yao ini pun langsung menerima semua ajaran dari Ji Jingchun tersebut. Ji Jingchun pun mulai mengambil pedang terbang Ning Yao ini dan dia menyayangkan karena pedang ini paling banyak hanya bisa membawa beban 2 kata saja. Padahal berdasarkan kemampuan Ning Yao, seharusnya 3 kata akan lebih dari cukup. Dan di sini pun Ji Jingchun ini memasukkan 2 kata tersebut dari gapura itu ke dalam pedang terbang Ning Yao ini. Namun Ning Yao langsung membuang pedang itu karena bukan ilmu pedang seperti ini yang sedang dia kejar. Di sini Ji Jingchun pun bertanya apa Ning Yao tak tahu siapa dirinya. Dan Ning Yao hanya berkata jika dirinya mendengar setiap 60 detik di tempat ini akan berganti 1 orang suci untuk memimpin pergerakan gua ini. Dan Ning Yao yakin jika Ji Jingchun ini adalah orang suci. Karena jika tidak, tak mungkin dengan mudah Ji Jingchun menahan pedangnya dengan mudah tadi. Di sini Ji Jingchun bertanya, apakah Ning Yao tahu benda apa yang dibuang Ning Yao itu? Namun Ning Yao langsung pergi tanpa membawa pedang tersebut. Ji Jingchun pun menyarankan agar Ning Yao ini menyimpan baik-baik pedang tersebut. Karena Ning Yao ini masih harus menumbuhkan lagi 1 benda untuk pertahanan tubuh. Saat berjalan pun di sini Ning Yao masih ngomel karena orang suci seperti Ji Jingchun beraninya menghina ilmu pedangnya. Namun langkah kaki Ning Yao terhenti karena seperti ada yang mengikutinya. Dan ternyata yang mengikuti Ning Yao dari tadi adalah pedang terbang yang tadi dibuangnya tersebut. Namun terlihat Ning Yao tak membutuhkan itu dan pergi begitu saja. Sementara di gang lain terlihat Gao Zhen sedang bersama Wu Shaoxi.
Dan Gao Zhen ini terlihat sudah memegang sebuah peluang besar yang berbentuk segel giok. Tak lama kemudian Ning Yao berjalan di tempat itu dan mulai mempercepat langkah kakinya. Namun Wu Shaoxi langsung berdiri untuk melindungi tuannya dan memintanya untuk hati-hati. Setelah Ning Yao lewat pun, Wu Shaoxi memberitahu jika orang ini adalah seorang kultivator yang telah memasuki istana. Tiba-tiba di sini muncullah sebuah serangan yang langsung mengarah ke Gao Zhen ini. Namun untungnya di sini Wu Shaoxi berhasil menahan pisau tersebut. Di sini Wu Shaoxi pun merasa jika yang menyerang itu adalah Ning Yao. Maka dari itu pun Wu Shaoxi langsung berusaha menyerang Ning Yao ini. Namun saat mereka sibuk bertarung, terlihat seorang penyerang tadi diam-diam ingin menyerang Gao Zhen ini. Namun untungnya pedang terbang Ning Yao mampu dengan cepat menusuk penjahat ini. Melihat pedang terbang itu, di sini Gao Zhen terkejut karena Ning Yao bisa menggunakan pedang terbang, padahal kultivasi di tempat ini sangat ditekan. Namun Wu Shaoxi meminta tuannya itu untuk hati-hati karena dia merasa jika penjahat tadi adalah komplotan Ning Yao. Dan Ning Yao sengaja mengorbankan nyawa temannya demi untuk mendapatkan kepercayaan Gao Zhen. Namun Gao Zhen pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Ning Yao ini. Dan jika kakek Wu tadi menyinggung Ning Yao, maka Gao Zhen akan menggunakan giok itu sebagai permintaan maaf. Namun kakek Wu meminta Gao Zhen tak melakukan itu karena segel giok ini adalah satu-satunya peluang miliknya dan sangat jarang di dunia. Namun terlihat Ning Yao tak peduli dan pergi meninggalkan mereka begitu saja. Di sini Gao Zhen meminta kakek Wu untuk bangkit karena 12 kasim dari kerajaan Dashui hanya akan berlutut kepada kaisar. Namun tiba-tiba Wu Shaoxi ini diam-diam menyerang Ning Yao ini. Dan terlihat Wu Shaoxi ini terus menekan Ning Yao tersebut. Di sini Ning Yao hanya bisa bertahan karena ternyata kekuatan dari Wu Shaoxi ini begitu besar. Dan terlihat Wu Shaoxi dengan mudah menyerang hingga membuat Ning Yao ini terluka cukup parah. Gao Zhen pun meminta agar Wu Shaoxi ini menghentikan itu semua. Namun terlihat Wu Shaoxi ini tak mendengarkan perintah tuannya itu sedikit pun. Di sini kata dari pedang terbang itu aktif dan dengan cepat menusuk Wu Shaoxi ini. Di sini kemudian Gao Zhen marah karena Wu Shaoxi tak mendengarkannya. Padahal gadis itu hanya membutuhkan pelatihan yang mana di masa depan bisa menjadi pembunuh bayangan terkuat untuk Gao Zhen ini. Namun bagi Wu Shaoxi, keselamatan Gao Zhen ini adalah prioritas utamanya. Gao Zhen pun sangat marah karena Wu Shaoxi ini masih berani membantahnya. Padahal Gao Zhen ini calon pangeran dinasti Sui. Di sini Wu Shaoxi malah berkata jika gaya marah Gao Zhen ini mirip dengan raja saat ini. Dan Wu Shaoxi berkata jika lebih baik membunuh tak sengaja daripada membiarkan Ning Yao ini pergi. Tiba-tiba terdengar suara orang suci yang bertanya apakah Wu Shaoxi ingin bersaing dengannya. Yang mana suara orang ini membuat Wu Shaoxi ketakutan dan meminta maaf atas ucapannya tadi. Di sini Gao Zhen pun bertanya apakah orang yang sedang berbicara ini adalah Master Ji Jingjun dari akademisanya. Bahkan di sini Gao Zhen mempersilahkan Master Ji ini mengisi posisi master kerajaan yang kosong jika beliau bersedia. Namun dengan tegas Master Ji ini meminta mereka pergi dengan cepat. Sementara Chen Ping'an yang masih tak sadarkan diri terlihat sedang melewati jembatan kehidupannya. Namun dia harus terjatuh karena jembatan tersebut runtuh. Di sini pun Ping'an melihat sosok ayahnya yang pergi meninggalkan dirinya sewaktu dia masih kecil. Ping'an pun terus mengejar ayahnya itu karena sudah lama mereka tak bertemu. Namun terlihat ayahnya itu menghilang begitu saja di keramaian tengah kota. Di sini Ping'an juga melihat dirinya sewaktu masih kecil, yang mana dia selalu ditindas oleh teman-temannya. Ping'an pun mengulurkan tangannya kepada sosok dirinya yang kecil itu, namun Ping'an kecil itu terlihat tak memperdulikannya dan pergi begitu saja. Seketika Ping'an pun tersadar karena seperti ada orang yang sedang memanggilnya. Kemudian terlihat Guchan yang ketakutan datang dan berusaha menceritakan tentang orang dengan mangkuk putih itu. Di sini Ping'an pun meminta agar Guchan ini bicara pelan-pelan saja. Kemudian di sini Guchan menceritakan tentang kakek Liu Zimao yang bisa mengeluarkan air dari mangkuk putihnya hingga bisa membanjiri desanya. Dan hal itu membuat Guchan ini ketakutan setengah mati. Di sini Ping'an bertanya apakah orang yang dimaksud adalah pendongeng di bawah pohon belalang leluhur itu. Dan Guchan yang ketakutan pun terlihat membenarkan hal tersebut. Maka dari itu pun Ping'an ini berniat akan membawa Guchan ini pulang. Sementara di rumah Guchan terlihat Liu Zimao ini sudah berada di situ bersama dengan Pericai. Dan di sini Liu Zimao memberitahu jika dirinya sudah memilih Guchan sebagai muridnya. Kemudian Liu Zimao mempersilahkan Pericai merebut Guchan dari tangannya jika Pericai ini mampu.
Di sini perijai ini berkata jika hanya Gunung Yunxia asalnya lah yang mempunyai batu Yungen dan memiliki reputasi sebagai harta langit dan bumi di seluruh dunia. Namun Liu Zimo yang marah langsung membawa perijai ini ke dalam ruang ilusinya. Dan terlihat perijai ini harus melawan ular-ular hitam yang begitu menakutkan. Perijai pun sekuat tenaga berusaha melawan, namun pada akhirnya ular-ular tersebut berhasil melilitnya. Dan setelah tersadar pun, di sini dengan cepat perijai berpamitan karena menyadari kengerian kekuatan dari Liu Zimo ini. Tak lama kemudian pun, Ping An pun mengantar Guchan ini sampai di rumahnya. Namun Guchan yang ketakutan membawa keranjang sebagai penutup kepala agar dirinya tak melihat Liu Zimo. Tak lama kemudian ibu Guchan pun membukakan pintu dan mempersilahkan Ping An untuk masuk. Namun Guchan sangat terkejut melihat Liu Zimo sudah berada di rumahnya ini. Di sini ibu Guchan meminta agar Guchan ini memberikan hormat kepada Liu Zimo. Namun Guchan mengatakan bahwa dirinya tak mau menjadi murid dari Liu Zimo ini dan mungkin dia akan lebih cocok menjadi ayahnya saja. Di sini Ping An berkata, jika Liu Zimo ingin mengangkat Guchan sebagai murid, maka setidaknya Guchan harus bersedia dulu. Namun ibu Guchan memberitahu Ping An bahwa Liu Zimo yang adalah kultivator immortal itu benar-benar ingin menerima Guchan sebagai muridnya. Karena Guchan ini tak secerdas Ping An, juga tak punya otak untuk belajar. Dan Guchan pasti bisa memiliki masa depan jika Guchan ini mau ikut kultivator immortal untuk berlatih kultivasi. Terlihat Guchan ini masih tak mau untuk ikut. Namun Ping An juga bimbang karena ibu Guchan terus berkata jika masa depan Guchan sudah ada di depan mata. Di sini akhirnya Ping An menasihati Guchan dengan berkata bahwa dengan adanya guru maka akan ada orang yang melindungi Guchan. Dan Ping An meminta agar Guchan mendengarkan kata-kata ibunya itu. Dan kemudian pun Ping An ini pamit dari rumah Guchan tersebut. Guchan pun langsung ngumpet di balik ibunya karena dia sudah sangat ketakutan. Namun Liu Zimo langsung meminta Guchan mendekat dan melihat isi mangkuk itu lebih teliti. Dan perlahan Liu Zimo ini memasang daun belalang ke tubuh Guchan. Setelah melihat ke mangkuk tersebut, Guchan melihat ikan yang diberikan Ping An kepadanya. Namun tiba-tiba ibunya memukulnya tanpa sebab yang membuat Guchan langsung menangis. Kemudian di sini Liu Zimo meminta Ping An untuk berlutut kepadanya karena beliau akan menerimanya sebagai murid langsung. Merasa ikan itu adalah milik Ping An, Guchan pun berniat merebutnya untuk dikembalikan kepada Ping An. Namun Guchan ini terkena air dalam mangkuk itu dan langsung tersedot ke dalamnya. Dan sekarang Guchan ini berada di dunia mangkuk putih. Di sini Liu Zimo membiarkan Guchan di dalam situ untuk memperbaiki kenakalannya agar Guchan ini tak merusak kultivasi daunnya karena kecerobohannya. Di sini Guchan semakin ketakutan karena ikan tadi berubah menjadi monster dan Guchan pun terus memanggil nama Chen Ping An. Di sini Liu Zimo pun bertanya pada ibu Guchan kapan tanggal lahir Chen Ping An ini dan ibu Guchan memberitahu bahwa dia lahir tanggal 5 bulan 5. Setelah menghitung di sini Liu Zimo sadar bahwa ayah dari Ping An ini sudah melanggar aturan yang begitu besar. Kemudian di sini Liu Zimo bertanya pada ibu Guchan apakah dia menyesal karena anaknya sudah merebut peluang besar dari orang lain. Namun ibu Guchan berkata jika dirinya menjadi ibu Ping An, maka dia juga akan melakukan hal yang sama. Dan demi masa depan Guchan, maka Liu Zimo pun akan memutuskan hubungan antara Guchan dan Ping An. Dan itulah guys alur cerita Sword of Coming bagian 1 ini. Kalau episode awal sih masih belum ketemu ya jalan cerita yang greget gitu. Tapi Mimin sih yakin kalau Ping An ini kelak akan OP parah kayak Wang Lin. Dan seperti apa perjalanan Chen Ping An ini ke depannya, kita tunggu saja dalam Sword of Coming part 2. Akhir kata, tetap semangat karena pikiran kita akan menentukan masa depan kita. Dan see you next episode. 爹，娘亲就交给你，以后爹不在了。